Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Apapun kabar saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Baik. Ya. Mari kita lihat di 2 Korintus pasal yang ke-9. Oh ya, yang heritage bisa silakan ke ruang heritage ya. Mari saudara, saya mengajak saudara kita buka di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Baik, untuk memulai pemberitaan firman Tuhan, mari saya ajak saudara kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, pagi ini kiranya firman Tuhan mengubah kehidupan kami, mengubah pikiran, pola pikir kami, paradigma kami. Dan kami serahkan pikiran kami, hati kami ini, dan telinga kami sebagai seorang murid Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya berdoa firman Tuhan akan mengubah paradigma kita. Firman Tuhan ini akan mengubah cara berpikir kita. Saya beri judul pada pagi hari ini, Plenty Leftover. Berkelimpahan. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar, kita akan lihat firman Tuhan tentang kelimpahan, ya. Tentang kelimpahan. Sebentar ya. Ya. Plenty leftover. Tumpah keluar, ya, melimpah keluar. Nah, saudara, by the way, saya juga mengucapkan terima kasih untuk support doa saudara. Ya, selama kurang lebih 2 minggu plus seminggu ekstra kemarin istirahat, 3 minggu saya beristirahat, dan puji Tuhan, hari ini saya sudah bisa makan enak, ya saudara. Sebelumnya nggak bisa makan enak, ya. Sebelumnya semua makanan itu pahit, ya. Kasihan istri saya komplain terus, ini pahit, ini pahit, ini pahit gitu ya. Ya, tapi istri saya istri yang sangat sabar dan luar biasa dia, ya. Awas terbang nanti. Ya, terima kasih untuk support doa saudara. Dan kita juga berbahagia, hari Kamis kemarin ya, jemaat kita bertambah 1 baby, ya, namanya baby Joanna ya. Mungkin nggak hadir di sini, tapi mari kita berikan congratulations kepada Bapak Pur dan Ibu Junita ya. Baik saudara, saya bacakan dalam versi NLT. And God will generously, ya, generously itu artinya bountiful, melimpah, ya, tumpah, kebanyakan, itu artinya generously, bukan hanya sekedar murah hati, tapi God will generously, secara generous, secara berlebihan, ya, melimpahkan, memprovide, memenuhi all you need, ya, semua yang engkau butuhkan. Then you will always, ya, katakan bersama saya, always, ya, ya. Jadi never say never, ya. Jadi say always, ya. Selalu have everything, semuanya you need. Ada yang mau begitu? Kita semua pasti mau. Always, setiap yang kita butuhkan, everything, dikatakan segala kebutuhan kita. Dan tidak selesai sampai di situ. Plenty leftover, artinya itu apa? Tumpah, seperti tadi gambar tadi, kopinya tumpah keluar. To share with others, yaitu dalam bahasa terjemahan NLT-nya. Jadi dari 1 ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama saya mau saudara kita catat sama-sama. Dari ayat ini, ya, saya juga ambil dalam terjemahan Greek New Testament, ya, dari versi interliner, mengatakan God all grace, ya,
Tuhan segala kasih karunia, Tuhan segala sumber kasih karunia dan penuh kasih karunia-Nya. Allah segala kasih karunia dan penuh melimpah. Nah, apa maksudnya penuh melimpah kasih karunia? Apa maksudnya? Jadi Bapak Ibu Saudara, God all grace, segala grace yang Tuhan punya. Jadi yang ada di dalam Tuhan itu hanyalah grace, tidak ada yang lain. Tidak ada pelit, kejahatan, atau irit, atau hemat-hemat buat kita. Yang Tuhan punya di dalam dirinya adalah grace. Dan grace itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi kita tidak akan pernah menerima yang buruk dari Tuhan. Yang selalu saudara terima adalah apa? Grace dari Tuhan. Jadi Tuhan, perhatikan ini, memberi kepada kita bukan berdasarkan prestasi kita. Itulah grace. Grace itu adalah sesuatu yang kita terima. Seharusnya kita tidak layak menerimanya, tapi kita terima. Dan Tuhan berikan kepada orang yang tidak layak, yaitu saya, Raswan, yang tidak layak, yaitu saudara yang tidak layak. Tapi yes, Tuhan tetap berikan kepada kita. Itulah grace, itulah anugerah. Jadi tidak perlu Tuhan memandang prestasi perbuatan baik saudara untuk Tuhan memberikan grace itu. Tuhan berikan kepada siapa saja yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkecukupan, berkelimpahan itu bukan berdasarkan prestasi saya. Jadi persembahan yang kita bawa ini bukan untuk menyogok Tuhan supaya Tuhan berkati saya. Saudara beri atau tidak beri, Tuhan tetap berikan grace kepada saudara. Amin saudara. Tapi pemberian kita ke dalam kotak persembahan itu adalah ucapan syukur kita. Amin. Apapun kondisi saudara, Tuhan tetap akan berkati saudara. Tuhan akan berkati saudara. Berkati sampai berkecukupan. Pemberian Tuhan kepada kita itu semata-mata adalah memang Tuhan mau aja. Ya. Memang Tuhan itu yang ada pada Tuhan. Kebaikan, grace, anugerah berkelimpahan. Allah adalah kasih. Karena kasihnya tidak bergantung lagi kepada bagaimana pikiran kita, bagaimana kita, Tuhan tetap berkati saudara dan saya. Jadi tidak ada andil kita di situ. Artinya berarti kita akan berjalan setiap hari. Jika kita berkecukupan, kita berkelimpahan, kita harus punya paradigma yang baru. Ini bukan karena saya. Ini bukan karena keringat saya. Ini bukan karena jerih payah saya. Ini bukan karena saya banting tulang. Mungkin iya saudara banting tulang. Tapi berkat itu bukan karena itu. Karena grace dari Tuhan. Amin saudara. Tanpa grace dari Tuhan, kita akan berakhir binasa. Semua itu karena anugerah. God all grace, katakan bersama saya, God all grace. Tuhan segala kasih karunia. Sumber kasih karunia hanya ada dari Allah saja. Oleh karena itu saudara jangan menyembah Allah yang lain. Karena sumber kasih karunia, grace itu hanya ada di dalam Allah kita. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang kedua, dari ayat ini dikatakan God is able, God is generously dan is able to provide kita. Tuhan mampu provide, bahkan to make abound to you. Ya, dalam terjemahan ESV-nya, to make abound to you. Untuk melimpah kepada saudara. God is able. Nah saudara begini, masalahnya ya. Masalah kita ini. Seringkali kita ini berpikir begini. Kayaknya yang model ini Allah nggak mampu. Biar saya aja yang kerjain. Saya usahakan. Saya jerih payah. Yang model begini kayaknya Tuhan tidak mampu. Kadang mungkin kita berpikir begitu. Perkara ini terlalu sepele. Tuhan tidak mampu. Atau yang kedua kita berpikir kadang. Ya Tuhan mampu. Tapi Tuhan mampu kepada orang tertentu saja. Mungkin kepada saya Tuhan nggak mau. Saudara, kabar baiknya pada pagi hari ini saya mau sampaikan. Allah mampu, tadi kita sudah nyanyikan, Allah sanggup. Ya. Tuhan mampu memberikan untuk saudara. Kalau saudara pikir dan saudara berusaha mengerjakan sendiri, berusaha dengan kekuatan saudara sendiri, itu kita sedang berpikir Allah tidak mampu. Kita sedang menghina Allah kita.
Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya, yes Tuhan mampu, saudara sedang memuliakan Tuhan. Yang mana yang saudara pilih? Engkau mau kerjakan sendiri dengan kekuatan kita sendiri, dan di situ kita sedang melecehkan Tuhan, underestimate Tuhan kita. Tuhan kita itu mampu, saudara. Dan perhatikan ini, Tuhan mau melakukannya untuk saudara. Katakan Tuhan mau. Tuhan mau melakukan untuk saya. Tuhan mau. Ya, saudara, mungkin ada berapa di antara saudara terus bertanya dalam hati, jadi giliran saya kapan Tuhan? Berapa lama lagi? Kapan giliran saya? Kok orang lain dapat duluan? Kok dia dapat duluan? Kok yang itu duluan? Saya kapan? Saudara, ketahuilah Tuhan mau juga. Tuhan mau juga memberkati saudara. Tuhan mau memberikan kepada saudara. Jadi saudara, kalau ada paradigma di dalam pikiran kita yang berpikir, kayaknya Tuhan nggak mau deh berkati saya, itu sesat. Bukan dari Tuhan. Iblis berusaha menyesatkan pikiran kita, supaya kita berusaha dengan kekuatan sendiri, dengan berpikir, Allah nggak mampu, Allah nggak mau melakukan untuk saya. Saudara, kabar baik pada pagi hari ini saya mau katakan, saudara, Tuhan mampu melakukan untuk saudara. Dan Tuhan mau memberkati saudara. Dan bukan hanya mau, Tuhan berkati berkelimpahan untuk saudara. Amin, saudara. 3 minggu saya terkapar di rumah. Ya, saya pikir cuma diare biasa. Sewaktu saya cek di klinik dekat rumah, dokternya bilang, ini biasa. Tapi saya rasa sesuatu yang nggak feel good gitu. Saya minta, dok, cek darah deh. Dokternya kemudian, oke, kita cek darah. Cek darah dan tunggu beberapa jam kemudian, lalu kita pergi makan dulu berdua, ya, dengan ada keributan kecil di situ sedikit, ya, tentang makanan, ya. Jadi kita ribut cuma sepele aja tentang makanan, kita ribut, ya. Terus pulang, ya, ngambek-ngambekan, marah-marahan, lalu ke dokter. Jadi saudara, kita jujur, kita juga masih suka berantem berdua gitu, ya. Terus kita ada WhatsApp masuk, hasil lab, Bapak suspek tipes, silakan datang ke dokter kembali. Terus saya datang ke dokter. Lalu datang ke dokter, ke klinik yang sama, ke dokter yang sama, dok, ini hasilnya gimana? Oh iya, ini Bapak gejala tipes, Bapak harus minum obat ini. Jadi saya perlu dirawat atau enggak di rumah aja? Ya, jadi kita dirawat di rumah dan saya kasih tahu istri saya. Nah, jadi momen itulah kita baikan kembali gitu ya. Iya. Ya, saudara, ngambekan boleh suami istri, tapi jangan lama-lama, ya. Lalu bawa kepada Tuhan, berbaiklah kembali, ya, rujuk kembali, ya. Jadi kemudian istri saya merawat saya dengan luar biasa, ya, masakin bubur setiap hari, ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama rasanya masih enak, hari kedua makin gak enak, hari ketiga makin gak enak, makin saya cerewet sama dia, ini keras, ini gak enak, ini pahit segala macam. Tapi saya bersyukur istri saya ini sabarnya luar biasa, ya, sabarnya luar biasa, ya. Saya komplainin terus makanannya, akhirnya saya baru sadar, bukan makanan kamu yang gak enak, mulut saya ini yang lagi gak bener gitu. Ya, jadi tapi makin worse kondisinya. Hari ke-5 saya nggak bisa makan lagi bubur itu, cium baunya saya udah mau ya begitu ya. Sudah ngemual, udah nggak kuat ya. Sampai dengar kata bubur aja itu saya sudah di kuping udah rasanya udah mau tumpah dari dalam perut ini gitu ya, udah mual sekali ya, dan nggak bisa makan 2 hari. Akhirnya kita putuskan ke rumah sakit ya. Nah saudara, waktu kita putuskan kita ke rumah sakit hari Sabtu, saya terus terang sama saudara, itu kita nggak ada duit ya. Gimana, tapi kita harus ke rumah sakit. Kita masuk rumah sakit ya, tabungan kita sudah mau habis ya. Sampai di rumah sakit, periksa darah dan ke UGD, kita ke UGD. Saya pikir cari UGD yang sepi aja deh, jangan UGD yang rame ya, pusing saya keramaian, nanti malah terbengkalai di situ. Cari rumah sakit yang sepi di RS Ukrida. Masuk UGD dan dilayani dengan baik di situ ya. Dan hasil pemeriksaan dibilang, Pak, tipes Bapak sudah melemah, kondisi badan sudah membaik, tapi memang ia belum bisa makan, mual, muntah ya, mulut pahit semua, nggak bisa makan ya. Dan kemudian kita tunggu dikasih infus obat nutrisi, lalu diskusi sama dokternya, diskusi sama Sharon, kita
lanjut rawat atau pulang nih gitu kan, dokternya tanya. Saudara, jadi saya berpikir kasihan juga nih istri saya nih, dikomplainin terus sama saya. Udah saya dirawat aja deh, saya pikir gitu. Dirawat aja. Dan kita mengambil keputusan yang tepat. Saya dirawat. Karena setelah dirawat besoknya makin parah kondisi saya. Ya, buang-buang air terus. Bisa belasan kali saya buang air. Makin buruk keadaannya. Ya. Nah, tapi waktu sekarang yang bingung bagaimana kita suruh bayar deposit. Ya. Saat dilihat angkanya, nggak kaget saya lihat, gede banget nih angka depositnya gitu kan. Pakai asuransi mereka nggak bisa, BPJS nggak bisa. Wah, gimana nih? Nah, di dalam kita waktu ambil keputusan mau sign up untuk rawat inap dan bayar, ya kan? Bayar. Satu ketika saat itu juga ada malaikat datang. Ya, ada malaikat datang. Saya kaget, malaikat gitu datang. Terus dia tanya kondisi saya, dia doakan saya, ya beliau doakan saya. Lalu beliau berdua sama Sharon urus administrasi. Saya juga dalam keadaan terkapar, udah bingung juga, udah linglung juga, ya kurang makanan, kurang gizi, udah nggak bisa berpikir. Tapi terus Sharon balik, semua udah disettle. Sama siapa? Sama malaikat itu tadi. Ya, bukan, ini orang ya, maksud bagi saya dia malaikat ya. Sudah beres dan luar biasanya rumah sakitnya upgrade kamarnya kita. Ya, tadinya saya pilih udah paling murah aja deh, yang sekamar 2 atau 3 orang gitu ya. Kita udah pilih yang murah. Rumah sakitnya upgrade kamar kita, jadi sendiri VIP gitu. Saya tanya kenapa bisa gitu, nggak tahu juga, dia juga nggak tahu juga bisa begitu ya, di upgrade. Jadi dilayani dengan sangat baik. Lalu malam jam 10 kita masuk ke ruang. Ya, dan saya dengan sangat menyesal nggak bisa hadir hari Minggunya ibadah. Ya, ini 2 minggu lalu berarti ya, nggak bisa ibadah. Tapi saudara, saya belajar ketaatan. Ya, saya belajar ketaatan. Ya, sebelum ini mundur lagi ceritanya, maju lagi ya. Sebelum kondisi saya semakin buruk itu Pak Yahya sudah ingetin saya, Rason, kamu tipes loh Rason. Enggak, ini gejala aja biasa. Kamu tipes Rason dulu. Kamu jangan bergerak. Barusan tadi saya naik plafon betulin exhaust fan di atas. Jangan, bilang. Itu saya waktu sakit saya betul-betul bersihin apa gitu, naik ke atas. Kamu harus nggak boleh bergerak, istirahat. Jadi Minggu nggak usah khotbah. Nggak apa-apa, saya oke kok, saya bisa khotbah. Jangan, kata saya. Udah yang lain aja. Jadi akhirnya kita putuskan Pastor Ali lah yang khotbahkan minggu lalu. Sampai di rumah sakit saya pikir, untung saya taat ke Pak Yahya gitu. Dan benar saya nggak bisa ke gereja. Dan memang puji Tuhan sudah Pastor Ali sudah siap mempersiapkan firman. Ya, mempersiapkan kedatangan saya ke rumah sakit gitu ya. Pastor Ali sudah siap. Jadi saudara, dalam kondisi kita yang sulit juga, pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Ya, Tuhan sediakan ya apa yang kita butuhkan, bahkan dananya Tuhan sediakan. Amin, saudara. Ini yang saya mau sampaikan. God is able. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Katakan bersama saya, Tuhan sanggup. Dan Tuhan mau melakukannya untuk saya, untuk saudara. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, kedatangan saudara sangat menghibur dan memberkati dan menguatkan saya. Terima kasih untuk semua dukungannya dan doa-doa. Meskipun ya, sekalipun yang belum sempat hadir, saya percaya saudara mendukung dalam doa. Ya, setiap yang berkunjung bertanya kepada saya, Pak, berapa berat badannya sekarang? Nah, itu yang berkunjung banyak yang bertanya gitu. Saya turun 5 kilo. Kita akhirnya ada cara untuk menurunkan berat badan. Iya, saya bilang sakit dulu, saya bilang. Sakit tipes dulu, baru turun. Saya turun 5 kilo. Tapi lebih gantengan begini ya dibanding kemarin ya. Ya, bercanda ya. Saudara, God is good. Tadi kita nyanyikan. God is good. Tuhan baik untuk saudara. Tuhan baik untuk kamu. Tuhan baik untuk saya. Amin. God is able. Dan yang ketiga, God is able. Yang ketiga, terakhir, God of abundance. Ya. Masih di ayat ke-8. God of abundance.
isunya begini. Kadang kita terima dari Tuhan, kita pikir itu semua buat kita. Kita pikir itu semua punya kita. Tapi firman Tuhan tidak bilang begitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini maksudnya plenty leftover. Yaitu Allah memberikan berkelebihan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Allah memberikan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Nah, saudara, isunya, firman Tuhan tidak selesai sampai di situ. Firman Tuhan bilang ada lanjutannya. Dan, ya kan dikatakan ayat 8 tadi, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tapi firman Tuhan tidak berhenti di situ. Coba lihat lagi ayat ke-8. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Titik. Bukan. Ya. Apa kelanjutannya? Dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Jadi saudara, Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita, dan perhatikan di sini, dan malah berkelebihan untuk ditabung. Bukan gitu bahasanya. Dan malah berkelebihan untuk apa? Mana tadi? Dan berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Dalam terjemahan tadi, plenty leftover to share with others. Berlimpah ruah untuk saudara bagikan ke orang lain. Ya, kemarin tadi saya lupa untuk Hana taruh fotonya ya, nanti kita share di grup aja. Berapa hari yang lalu ada jemaat Every Nation Bogor mengirimkan oatmeal ya, sebanyak berapa dus? 52 dus tuh ada sekarang nanti dibagikan habis ini ya. Ya, tadi saya lupa fotonya ditampilin. Lalu saya bilang, Hana, kita share, kita bagi. Saya nggak bilang, Hana, simpan, nanti kita jual buat dana Natal. Sorry ya panitia Natal. Siapa bendahara? Jangan dijual. Jangan dijual. Saya bilang, Hana, bagikan. Panggil semua security, panggil semua cleaning service di gedung ini, panggil semua engineering di gedung ini, siapa lagi? Panggil semua petugas parkir, datang semua ke kantor, bagiin Hana semua, nggak semua sih, ada sisa ya, bagiin, share with others, supaya mereka mengalami juga kebahagiaan. Oh, enak makan oatmeal merek keren lagi, ya kan? Supaya mereka juga bisa merasakan sukacita itu. Itu yang maksudnya Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan akan memberikannya dengan berkelimpahan supaya kita bisa share lagi kepada orang lain. Masih ada sisa, itu nanti kita bagikan lagi kepada saudara. Dan saya dorong saudara ambil, boleh berapa dus lah, terserah saudara mau ambil berapa, lalu saudara share lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Amin saudara. Itu maksudnya plenty leftover, supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan saudara dan malah berkelebihan, berkelimpahan, bukan untuk kita, bukan untuk ditimbun, tapi untuk bagi kepada orang lain yang membutuhkan. Amin saudara. Itulah maksud Tuhan memberkati saudara. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk berbagi. Katakan bersama saya, berbagi. Berbagi kepada orang lain. Jadi jangan simpan dan jangan ditahan. Share to others. Bagikan kepada orang yang membutuhkan. Itulah prinsip ekonomi kerajaan sorga, saudara. Amin. Firman Tuhan mengatakan di Amsal, orang yang menghemat dengan luar biasa senantiasa berkekurangan hidupnya. Tapi orang yang membagi-bagikan akan berkelimpahan hidupnya. Itu hukum ekonomi kerajaan sorga. Tapi kalau hukum dunia, hemat, pangkal, kaya. Yang mana yang saudara mau ikuti? Firman Tuhan atau prinsip ekonomi dunia? Siapa sarjana ekonomi di sini? Siapa ahli ekonomi di sini? Sorry, maaf ya, ekonominya bagus ya. Tapi Alkitab jauh lebih dahsyat, lebih indah untuk saudara. Bahwa Tuhan akan memberkati saudara plenty leftover to share to others. Jangan dihemat untuk kita sendiri lalu kita timbun untuk memperkaya. Tapi share. Katakan bersama saya, share. Tangannya begini, share. Ya, share. Ya. Bagikan. Jangan disimpan. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau.
untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berkelimpahan, artinya untuk kita secukupnya, sesuai dengan apa yang kita perlu. Ya. Dan lebihnya untuk saudara bagikan kepada orang lain untuk pekerjaan baik. Amin saudara. Ayat ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada saudara itu satu paket benih dan roti. Benihnya untuk ditabur, rotinya untuk dimakan. Apakah saudara makan juga benihnya? Tidak, benihnya harus ditabur. Jadi di dalam apa yang saudara terima dari Tuhan, itu mengandung benih dan roti. Amin saudara. Jadi please saudara, benihnya jangan dimakan juga. Kalau saudara beli apel, saudara beli jeruk, saya mau tanya, bijinya saudara makan atau saudara buang? Ada yang makan bijinya? Mungkin ada ya. Nanti tumbuh di dalam perut pohon jeruk. Ya, jangan dimakan bijinya, di-share. Rotinya boleh saudara makan. Itu maksudnya plenty love over, supaya saudara berlebih untuk ditabur lagi menjadi kesukacitaan, sukacita bagi orang lain. Amin saudara. Takaran kelimpahan menurut Tuhan jauh berbeda dengan takaran kita. Takaran kelimpahan menurut Tuhan adalah supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Jangan khawatir saudara. God is able to provide. Tuhan mampu menyediakan kepada saudara. Jadi waktu kita share, jangan khawatir. God is able. Amin saudara. Saya tutup dengan pertanyaan pribadi ini kepada saudara masing-masing. Apakah saya bersedia? Apakah saudara bersedia untuk menjadi rekan sekerja Allah, menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan dan kepada gereja Tuhan? Amin saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Biarlah firman ini menjadi renungan dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami. Dan Tuhan tolong kami untuk memulihkan cara berpikir kami yang salah, yang tersesat selama ini. Dan biarlah kami mulai hari ini percaya bahwa God is able, bahwa God is all grace, bahwa God always abundance untuk kami. Sehingga kami tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah khawatir akan kekurangan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, kita tutup ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan yang berkelimpahan, supaya engkau bisa membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan engkau membagikan firman juga kepada orang yang membutuhkan. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan saudara semua, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang menerima ini, menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin. Amin. Amin.